Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Pasti tetap sehat dan luar biasa kan? Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan doa ya. Semuanya ambil sikap siap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu memberkati kami hingga hari ini. Sekarang kami mau belajar agama, berkatilah kami agar dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, ayo kita bernyanyi dulu ya, sambil mengikuti video berikut ini. Semangat semuanya. Oke? Semangat kan? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Terima kasih anak-anak. Nah anak-anak, kemarin kita sudah sama-sama belajar materi tentang aku tumbuh dan berkembang. Kita sudah belajar melihat video, tambah belajar dari materi yang Pak Marno jelaskan. Kalian masih ingat kan pelajaran kemarin? Pak Marno yakin pasti masih ingat. Seperti yang Pak Marno janjikan, hari ini Pak Marno akan bercerita kepada kalian tentang Tuhan Yesus yang tumbuh dan berkembang. Ternyata Tuhan Yesus juga bisa tumbuh dan berkembang. Bukan cuman kita saja. Seperti apa ceritanya? Kalian penasaran kan? Penasaran apa enggak? Pasti penasaran. Oke deh. Pak Marno akan menceritakan kepada kalian. Tuhan Yesus lahir di kandang Bethlehem di kota Yerusalem. Nama orang tua Tuhan Yesus adalah Bapak Yusuf dan Bunda Maria. Kenapa mereka memberi nama Yesus? Karena sesuai dengan perintah dari Tuhan Allah. Perintah itu disampaikan waktu malaikat Gabriel datang mengunjungi Bunda Maria untuk membawa kabar gembira bahwa Bunda Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus diberi nama Yesus karena dia akan menjadi penebus manusia. Ketika berusia 8 hari, bayi Yesus dibawa oleh Bapak Yusuf dan Bunda Maria ke Bait Allah. Kenapa bayi Yesus dibawa ke Bait Allah?
dibawa ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Allah. Bait Allah itu merupakan tempat berdoa bagi orang Yahudi. Bait Allah ada di kota Yerusalem. Bapak Yusuf dan Bunda Maria membawa sepasang burung merpati untuk dipersembahkan kepada Allah. Ketika Yesus berusia 12 tahun, Bapak Yusuf, Bunda Maria, dan Yesus mereka pergi lagi ke bait Allah. Sesampai di bait Allah mereka berdoa dan akhirnya mereka pulang. Dalam perjalanan, Bapak Yusuf dan Bunda Maria kaget karena Yesus tidak bersama mereka dan ternyata Yesus tertinggal di bait Allah. Lalu Bunda Maria dan Bapak Yusuf mereka kembali ke bait Allah untuk menjemput Yesus. Sampai di sana mereka kaget karena Yesus sedang berbicara dan mengajar para imam dan tua-tua orang Yahudi. Mereka sangat kagum dengan kepintaran Yesus. Ketika berusia 30 tahun, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ketika dibaptis, Roh Kudus turun dalam wujud burung merpati. Lalu terdengar suara dari langit, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Anak-anak, demikian cerita tentang Yesus bertumbuh dan berkembang. Nah, anak-anak, kita kembali kepada materi kita. Perubahan fisik yang dialami manusia mulai dari bayi hingga dewasa. Setiap makhluk hidup mengalami perubahan tubuh dari kecil menjadi besar. Demikian juga manusia. Saat lahir, kita sebagai bayi kecil, kita tidak bisa berbuat apapun kecuali menangis. Lalu Tuhan mengutus orang tua untuk menjaga dan merawat kita. Tuhan juga menyiapkan makanan dan minuman untuk kita. Jika kita sakit, Tuhan Allah menyiapkan obat-obatan dan juga mengutus dokter mengobati kita. Dengan demikian, kita dapat tumbuh sehat dan segera menjadi besar dan dewasa. Perubahan mental dan kecerdasan yang dialami manusia seiring dengan pertumbuhan fisiknya. Saat kita menjadi besar dan menjadi anak-anak, Tuhan Allah mengutus guru-guru, teman-teman, dan orang lain untuk membantu kita belajar banyak hal. Kini kita juga bisa belajar dari televisi dan internet, baik melalui gadget maupun laptop atau komputer yang tersambung ke internet. Kita bisa menjadi cepat pintar dan banyak pengetahuan. Tuhan menganugerahi setiap manusia kesempatan untuk tumbuh dan berkembang melalui orang-orang di sekitar. Jadi anak-anak, Tuhan tidak pernah membiarkan kita bertumbuh dan berkembang sendirian. Ada orang lain di sekitar kita, yaitu orang tua, keluarga, teman-teman, guru-guru, tetangga, dan orang lain di sekitar kita. Mereka semua mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita. Kita harus bisa memilih teman-teman yang baik agar kita juga tumbuh menjadi orang yang baik. Jika orang-orang di sekitar kita memiliki kebiasaan kurang baik seperti malas belajar, suka berkelahi, maka kita pun cenderung melakukan hal yang sama seperti itu. Yang terakhir, manusia wajib bersyukur kepada Tuhan atas peristiwa yang dialaminya. Untuk bisa bertumbuh dan berkembang, kita membutuhkan bantuan orang tua dan keluarga. Maka, kita perlu bersyukur karena memiliki orang tua atau keluarga yang baik. Rasa syukur dapat kita lakukan dengan cara menyayangi dan menghormati mereka. Untuk bertumbuh dan berkembang, kita juga membutuhkan teman-teman dan guru. Oleh karena itu,
kita harus menyayangi dan menghormati mereka. Untuk bisa tumbuh dan berkembang, kita membutuhkan makanan dan minuman. Maka, kita perlu bersyukur karena diberi makanan dan minuman yang enak dan baik dengan cara memanfaatkan sebaik-baiknya, tidak dibuang-buang. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Untuk tugas hari ini, kerjakan soal berikut. Nomor 1, mengapa orang tua dan gurumu merawat, menjaga dan membimbingmu selama ini? Nomor 2, siapa yang menyuruh mereka melakukan semua itu untuk kalian? Nomor 3, apa yang akan kamu lakukan untuk orang tua atau bapak ibu gurumu? Dan nomor terakhir, apa yang kamu lakukan untuk Tuhan? Demikian tugasnya, selamat mengerjakan. Semangat selalu ya anak-anak. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membimbing kami selama belajar hari ini. Semoga materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru menjadi bekal bagi masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.